Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para orang tua, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan, sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Haji Humaidi. Yang saya hormati, sahibul wilayah, ketua musolla Al-Mukarramah beserta para pengurusnya, para orang-orang tua, para hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita sama-sama menghadiri majelis takhtim tahlil, takhtim kulhu, takhtim Quran, yang semuanya kita khususkan, kita kirimi untuk almarhumah husnul khotimah. Mudah-mudahan apa yang tadi dibacakan doanya oleh guru kita, Allah jadikan fidaan minan nar, tebusan daripada siksa api neraka, dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama saya sampaikan sesuai dengan namanya, Pak ya, almarhumah husnul khotimah. Mudah-mudahan beliau benar-benar Allah catat sebagai orang yang husnul khotimah. Ada satu doa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, dan ini kita minta supaya kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa doa yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitab Nasaihul Ibad? Kata beliau, Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan beragama Islam. Wakhtim lana bil iman. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan beriman. Wakhtim lana bil khairi. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan melakukan kebaikan. Wakhtim lana bis sa'adah. Tutup ajal kami ya Allah dalam keadaan bahagia. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Tutup ajal kami Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini doa harus sering kita baca, Pak, supaya kita mati dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya dal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan beragama Islam. Para bapak hadirin sekalian,
Setiap orang pasti menginginkan mati husnul khotimah. Walaupun dia begerajulan Pak ya, walaupun dia preman, walaupun dia tukang nyolong Pak ya, tapi kalau mati pengennya apa? Husnul khotimah. Maka kalau pengen mati husnul khotimah, salah satu doa ini jangan ditinggal Pak ya. Minimal setelah habis sholat, tawaffana muslimin, ya Allah matikan saya dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian, orang mati husnul khotimah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah husnul khotimah amah. Secara umum orang pengen mati husnul khotimah. Apa ciri orang yang mati husnul khotimah amah? Mati dalam keadaan beragama Islam. Pokoknya mati muslim itu husnul khotimah. Siapapun dia Pak, ya, mati dalam keadaan beragama Islam, dia mati husnul khotimah. Husnul khotimah Pak, amah. Naik lebih bagus lagi husnul khotimah khasah. Kalau ibarat kelasnya VIP, ya VIP udah lebih bagus Pak ya. Apa ciri orang yang mati husnul khotimah khasah? Mati dalam keadaan beragama Islam, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Makanya tadi Allah makhtim lana bil khair gitu Pak ya. Kita mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Lagi sholat mati, lagi tahlil begini apa? Mati. Lagi baca Quran mati. Lagi ya. Pokoknya yang baik-baik itu husnul khotimah khasah namanya. Jadi jarang orang Pak ya mati dalam keadaan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini kudu kita minta supaya kita mati dalam betul-betul dalam melakukan kebaikan. Dan jangan sampai Pak ya, wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah kami berlindung jangan sampai mati su'ul khotimah. Lagi nyolong kesetrum mati Pak ya, mamanya. Atau lagi mabok mati, atau lagi ngadu ayam Pak ya, atau mati di atas perut jablay mamanya mati. Nah, ini namanya mati su'ul apa? Khotimah. Makanya Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Nah, mudah-mudahan ini namanya sesuai Pak ya. Almarhumah husnul khotimah, orangnya juga apa? Husnul khotimah, karena mati dalam keadaan beragama Islam. Lebih bagus lagi Pak, naik husnul khotimah khasatil khasah. Kelasnya VVIP. Nah, kalau tadi VIP, nah ini VVIP. Lebih bagus lagi Pak. Ya udah meningkat ya. Orang-orang yang mati husnul khotimah khasatil khasah, ini ciri-cirinya Pak adalah orang yang ketika mati udah tahu dia kapan dia mati. Nah ini kita rasanya berat ini, yang peringkat ini nih ya Pak ya. Kalau Pak RW Sawi tahu mati, udah tahu nih 2 bulan lagi mati, wah, udah nggak ngapa-ngapain udah. Ya Pak ya. Ini jarang Pak orang yang husnul khotimah khasatil khasah. Enakan Pak ya kalau kita mati kita tahu kapan kita mau dicabut, supaya kita lebih siap. Dan orang yang bisa mati VVIP ini Pak, ini sebuah keberhasilan yang luar biasa. Dan tentunya orang yang sangat dekat dengan Allah, sehingga dia dikasih tahu. Sama kayak Rasulullah gitu Pak ya. Rasulullah ketika haji, beliau berkhutbah di Arafah itu, yang dikenal dengan haji wada, beliau sudah menyampaikan di khutbahnya itu,
ini udah terakhir, ini nggak akan ketemu saya lagi nanti, begitu Pak. Udah tahu tuh bahwa Rasulullah akan apa tuh? Akan meninggal. Ya udah siap-siap. Nah, sayang kita belum bisa Pak, derajat yang VVIP ini. Tetapi bisa kita raih kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin sekalian, makanya malam hari ini sesuai dengan namanya almarhumah husnul khotimah Pak ya, kita doakan beliau betul-betul husnul khotimah, minimal husnul khotimah ammah Pak, karena mati dalam keadaan beragama Islam, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, almarhumah ini Pak tercatat orang yang paling murah Pak dengan orang lain. Kemarin diceritain nih sama ketua musola ya. Pokoknya kalau teman-temannya almarhumah ini baik, ya kan? Apa tuh disebut kemarin ya? Saya kagak sebut dari sini. Saking baiknya itu almarhumah, yang dia punya yang paling berharga pun kalau bisa diberikan. Saking baiknya itu almarhumah. Makanya orang yang kayak almarhumah Pak, ini sudah Nabi janjikan. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang memudahkan satu kesulitan saudara mukminnya di dunia, maka Allah pasti memudahkan kesulitannya di akhirat, di yaumil qiyamah. Nah, ini tipe orang yang sering memudahkan orang lain. Artinya Pak, kalau kita pengen dimudahkan oleh Allah kesulitan-kesulitan kita di akhirat, kuncinya adalah sering-sering memudahkan kesulitan saudara kita di dunia. Itu udah pasti Pak. Ya, makanya di tengah hadis ini Pak, hadis riwayat Muslim ini Pak. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu pasti akan menolong hambanya selama hambanya itu sering menolong saudaranya. Udah begitu aja Pak. Konsepnya gampang Pak ya. Kalau kita pengen ditolong Allah, sering-seringlah menolong apa? Saudara. Ini kadang-kadang Pak ya, sama orang baik banget, sama saudara bol kuning buntut gasir. Gitu Pak ya. Jadi kalau sama orang baik, kira sama saudara pelitnya bol-bol. Padahal Pak ya, sama saudara yang dekat, sama saudara yang jauh, sama tetangga, sama siapa aja, selama dia punya mukmin Pak ya, mukmin dan kita baik dengan dia, pasti Allah akan juga memudahkan kesulitan kita. Dan ini salah satu kebaikan almarhumah. Makanya insya Allah mudah-mudahan Pak ya, kenapa malam hari ini juga banyak yang hadir Pak ya, malam-malam tahlil juga banyak yang hadir, karena tadi kebaikan almarhumah sehingga orang Allah gerakkan untuk bisa mendoakan. Nah, buktinya malam hari ini Pak ya, banyak yang hadir, banyak yang mendoakan, banyak yang mengaminkan, pertanda almarhumah orang yang selalu Allah mudahkan segala kesulitan-kesulitannya di akhirat. Ya Pak ya, terutama kesulitan di alam kubur yang paling pertama kita hadapi ketika kita mati adalah bagaimana kita di dalam kubur ini selamat. Itu paling pertama Pak. Jangan bicara akhirat panjang-panjang sono-sono ya. Ada timbangan, ada hisab, kuburan aja dulu lah. Kalau di dalam kubur kita Pak selamat, tidur dah, tenang, istirahat, nyenyak Pak ya. Tapi kalau baru nyampe di kuburan Pak udah gersang, ya malaikat munkar dan nakir udah galak sama kita, nah udah nggak enak dah. Kesono yang udah pasti apa tuh? Pasti nggak enak juga Pak. Maka insya Allah mudah-mudahan Pak ya, tadi kan didoain Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil
jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya almarhumah ini termasuk taman daripada taman surga. Ya Pak ya. Makanya ada Pak nih kayak kurban tuh, kurban Pak. Kurban itu bukan perintah Allah seumur hidup sekali Pak. Kadang-kadang ada di kampung kita Pak, nyalu udah gua korban, bapak lu udah korban, saudara udah korban, udah ngaso agak korban lagi Pak ya. Karena ngerasa semuanya udah di apa? Udah diniatin gitu ya. Padahal ibadah kurban adalah ibadah yang setiap tahun Pak. Makanya ibadah kurban itu perintahnya langsung dari Allah. Inna a'tainakal kautsar. Jadi orang yang berkurban itu Allah kasih al-kautsar. Apa itu al-kautsar Pak? Dalam banyak riwayat, al-kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Al-kautsar itu adalah telaga di surga. Al-kautsar itu adalah sungai yang pinggir-pinggirannya itu terbuat dari mutiara-mutiara. Dan mutiara itu sebanyak bintang-bintang di langit. Makanya kata Nabi, orang yang berkurban itulah nanti orang yang mendapatkan sungai di dalam surga. Maka disebut Al-Kautsar. Makanya kalau kita pengen mati mendapatkan surga tadi Pak ya, pengen dapat Al-Kautsar, salah satunya adalah berkurban. Berkurban kan Pak sebetulnya gampang. Kan kambing 3,5 juta Pak ya. Kalau setahun Pak dibagi setahun 1.000 apa 10.000? 10.000 Pak ya sehari, murah. Cuman karena niatnya kagak dari awal tahun Pak ya, kira waktunya kurban ada 3,5 juta, akunya duit Pak ya. Padahal kalau dari awal tahun korban udah kita celengin, khusus celengan kurban gitu Pak ya. Nyampe tahun depan kita sudah berkurban. Ini mah kadang-kadang ngarepin daging korban doang. Dari musola sekelintir, tua musola dikatain dah. Dikit banget nih dapatnya ya. Makanya kalau pengen dapat daging korbannya banyak apa? Korban dapat apa? Paha sebelah kan gitu Pak ya. Ini orang ngarepinnya pengen dibagi doang, bukan pengen membagi Pak ya. Nah ini salah satu daripada amal yang bisa membuat kita sudah punya kapling di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh Pak Ketua Musola nih almarhumah kalau ada rezekinya dikorbanin ya. Insyaallah, insyaallah. Ya, dikorbanin. Insyaallah. Biar di sana dikasih apa tuh? Telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan hadirin sekalian. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Bahwa almarhumah ini Pak, di sini di rumah ini ada satu nenek-nenek Pak ya. Istri daripada almarhum Bapak Haji Humaidi. Beliau ini tinggal seorang diri. Anaknya udah pada berkeluarga. Makanya kalau anak-anaknya pengen gampang masuk surga Pak ya, makanya kata Nabi ada rogima anfu kata Nabi. Nabi sampai 3 kali mengucapkan itu. Celaka, rugi. Orang yang punya orang tua kemudian tinggal semata wayang sampai menyebabkan anaknya itu nggak masuk surga. Dan itu rugi besar. Rogima anfu namanya kata Nabi itu. Rugi besar. Nah ini kunci surga buat para anak dan mantunya. Ya, kalau perlu nenek-nenek udah makan tinggal mangap, ya tinggal nyaplok, udah nggak perlu masak, nggak perlu lagi nyari duit Pak ya. Karena itu kunci surga buat para anak-anaknya. Jadi kata Nabi, rugi besar, celaka besar, di rumah ada orang tua sampai menyebabkan anak mantu nggak masuk surga. Geblek namanya itu ya, geblek Pak ya. Ya, Pak Adi kalau kagak masuk surga geblek ya Kak. Karena kuncinya sudah ada. Nah ini PR-nya buat seluruh anak-anaknya Pak ya. Nah tinggal satu. Makanya ada peribahasa al-walidaini kal ainaini. 2 orang tua itu seperti 2 mata. Jadi yang satu matanya udah nggak ada, udah pulang kampung. Itu almarhum Pak Haji Humaidi.
tinggal satu lagi. Maka yang satu lagi sebelum dia pulang kampung, senengin. Supaya nanti ketika dia pulang kampung, dia seneng, dia bahagia di sana, anak-anaknya pasti akan menyusul bahagia. Kadang-kadang kan Pak ya, udah punya nenek-nenek satu, Kagak makan. bukan kagak makan doang Pak, ditinggalin cucu. Ya Pak ya, suruh ngurusin, ngomongin cucu. Dulu waktu masih muda, dia ngurusin dia tuh, emaknya. Udah tua, harus megang tasbih, ngurusin apa? Cucu. Ngaji kagak sempet, baca Quran kagak sempet, baca quluh kagak sempet, baca tasbih, ngurusin apa? Cucu. Nah, itu kan anak kebangetan tuh Pak ya. Dulu masih muda, dia ngurusin dia, sekarang udah tua, ngurusin apa? Ngurusin anaknya, ngurusin cucunya itu Pak. Kalau perlu ya udah Mak, silakan pegang tasbih. Karena itu nanti yang akan membuat dia hidup bahagia di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan Pak ya, kita doakan para seluruh putra-putrinya, anak mantunya Pak ya. Tinggal satu, ini mata, doa yang mustajab tinggal satu, doa orang tua. Ini betul-betul dipelihara. Kadang-kadang kita Pak minta doain sama ulama-ulama. Kita jauh-jauh ziarah sampai ke Banten Pak ya, sampai ke Madura. Lah yang di rumah ini Pak yang paling mustajab lewatin. Ya. Jadi doa yang paling mustajab ya ini doa yang di rumah. Doa orang tua itu doa yang paling mustajab. Itu yang sering kita lewatin. Gak pernah kita datang, Nyak doain ya. Nyak doain ya. Padahal di situ doa yang paling apa? Mustajab. Ya. Doa yang paling mustajab adalah doa kedua orang tua. Mumpung dia masih hidup, mumpung dia masih ada, kita minta doanya. Nanti kalau dia udah nggak ada tempat kita minta doa. Oleh karena itu mudah-mudahan Pak ya, kita doakan istri daripada almarhum Bapak Haji Humaidi ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan beri dia hiburan biar nggak sedih terus Pak. Ya, biar nggak kesepian. Rumahnya gede kayak gini. Karena sekarang mah banyak orang, besok dah pleng aja. Nah, dekan ya, kesonok belakang ke dapur inget, ke depan inget, nangis saja dekan ya. Nah, mari kita doakan mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah, betul-betul husnul khotimah. Keluarga yang ditinggal wabil khusus ibunya senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.